Om Swastiastu. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh CGP se-Nusantara. Hari ini saya Nimadir Diarpi, CGP Angkatan 2 Kabupaten Buleleng, Bali, akan menyajikan demonstrasi konseptual modul 3.2 tentang 7 pemetaan aset TK Negeri Pembina Singaraja. 1. Modal manusia. Aset manusia yang dimiliki TK Negeri Pembina Singaraja yaitu 1. Kepala sekolah, mendukung sekolah dalam hal mengelola aset sekolah. Kedua, TK Negeri Pembina Singaraja memiliki 5 orang guru PNS dan 4 orang guru honorer yang berperan dalam mendidik murid. Ketiga, TK Negeri Pembina Singaraja memiliki 142 murid sebagai subjek pembelajaran. Keempat, orang tua mendukung program sekolah melalui bantuan tenaga dan partisipasi keuangan. Kelima, pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya program di sekolah. Yang keenam, memiliki 2 orang TU memiliki peran sebagai pendukung semua administrasi sekolah. Ketujuh, memiliki 1 orang penjaga sekolah yang berperan menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 8. Memiliki 4 pengajar ekstra yang mengajar ekstra drum band, bleganjur, tari Bali, dan menggambar atau mewarnai. 9. Memiliki 1 orang CGP yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru. Kedua, modal sosial. Modal sosial yang dimiliki TK Negeri Pembina Singaraja yaitu 1. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia sebagai wadah dalam mengembangkan kreativitas guru-guru TK. Kedua, PGRI wadah mengembangkan keahlian semua guru. 3. Gugus sebagai tempat berbagi pengetahuan antar sekolah lain yang menjadi 1 anggota gugus. 4. Komite memiliki peran mendukung kegiatan sekolah. 5. Paguyuban orang tua mendukung program kelas. 6. K3TK mewadahi organisasi kepala sekolah. Dan yang ketujuh, komunitas praktisi menjadi wadah berbagi pengetahuan pengalaman baik antar guru-guru TK Negeri Pembina Singaraja. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik itu dibagi 2. Yang pertama, modal fisik bangunan. 1. Memiliki 6 ruang kelas tempat belajar murid. Kedua, 1 ruang kepala sekolah untuk menerima tamu di sekolah. 3. 1 dapur sebagai tempat memasak makanan tambahan untuk murid. 4. 1 toilet anak laki, 1 toilet anak perempuan, dan 1 toilet guru. 5. 3. Peturasan untuk buang air kecil anak laki-laki. Keenam, 1 ruang UKS untuk deteksi dini tumbuh kembang anak dan merawat sementara anak yang sakit ataupun terjatuh. 6. 1 ruang keterampilan untuk menyimpan alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan ekstra. 7. 1 aula, tempat latihan ekstra kurikuler dan tempat pentas seni murid. 8. 1 tempat ibadah atau padmasana sebagai tempat sembahyang murid yang beragama Hindu. 9. Halaman bermain sebagai tempat bermain murid. Yang kedua, modal fisik infrastruktur. 1. Saluran air bersih untuk mendukung pembelajaran. 2. Jaringan listrik untuk aktivitas yang memerlukan listrik. 3. Jaringan internet untuk mendukung pembelajaran. 4. Tempat mencuci tangan untuk kebersihan warga sekolah. 5. Tip untuk mendukung kegiatan belajar. 6. Alat drum band, alat berganjur untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. 7. Media pembelajaran digunakan untuk mendukung kegiatan belajar. Dan yang terakhir, alat permainan indoor dan outdoor untuk bermain murid. Yang keempat, modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam TK Negeri Pembina Singaraja yaitu 1. Tanaman perindang untuk penyejuk. 2. Taman bunga sebagai sumber belajar murid. 3. Tanaman buah jambu untuk sumber belajar murid. 4. Tanaman obat sekolah untuk mengobati anak yang sakit. 5. Pantai untuk sumber belajar.
6. Taman kota sebagai sumber belajar. 7. Pasar sebagai sumber belajar. 8. Kolam air sebagai sumber belajar. Dan yang ke-9, bak pasir sebagai sumber belajar. Yang kelima, modal finansial. Modal finansial TK Negeri Pembina Singaraja yaitu 1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan atau BOP yang bermanfaat untuk dana kegiatan operasional sekolah. 2. Partisipasi sukarela dari orang tua sebagai dana operasional sekolah yang tidak ditanggung oleh BOP. 3. Gaji untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Modal politik. Modal politik TK Negeri Pembina Singaraja yaitu 1. Puskesmas untuk kerjasama bidang kesehatan. 2. Kantor polisi untuk kerjasama memberikan penyuluhan rambu-rambu lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. 3. PLN untuk kerjasama bidang listrik. 4. PDAM untuk kerjasama air bersih. 5. Telkom untuk kerjasama bidang jaringan internet. 6. Dinas Lingkungan Hidup untuk kerjasama bidang pertamanan. 7. Departemen Agama untuk kerjasama bidang keagamaan dan budaya. 8. Undiksa untuk kerjasama membimbing mahasiswa PPL sekaligus narasumber pembelajaran. 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kerjasama dalam simulasi bencana. Nah, yang terakhir, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya TK Negeri Pembina Singaraja. 1. Keberagaman agama bermanfaat untuk mengenalkan keberagaman agama sejak dini. 2. Ritual agama sebagai sarana dalam mengenalkan berbagai ritual agama kepada murid. 3. Hari Raya Keagamaan sebagai sarana untuk mengenalkan Hari Raya Agama kepada murid. 4. Tari Bali sebagai sarana untuk melestarikan dan mencintai budaya Bali. 5. Beleganjur merupakan seni musik dari Bali yang bermanfaat untuk menumbuhkan cinta akan budaya Bali sejak dini. 6. Tata tertib sekolah untuk membiasakan disiplin positif pada murid. 7. Kesepakatan kelas untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa. Nah, jika ingin maju, fokuslah pada kekuatan atau aset. Jangan larut pada kelemahan atau kekurangan. Terima kasih.